Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas tanya jawab seputar masalah hukum perceraian. Tanya jawab secara lengkap. Jadi di video ini akan saya sampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pemirsa YouTube yang bertanya seputar masalah perceraian. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang membutuhkan informasi yang pernah bertanya tapi belum dijawab, mudah-mudahan bisa terjawab di video ini. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai dengan selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Baik, langsung saja kita bahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul dan ditanyakan ke channel Pengacara Santuy Official terkait dengan hukum perceraian. Pertanyaan yang pertama, nama akunnya tidak saya sebutkan ya, tapi pertanyaannya saya bacakan seperti ini. Izin bertanya, kalau mengajukan gugatan perceraian karena suami tidak menafkahi, apakah harus ada bukti yang harus kita tampilkan di persidangan? Semoga dijawab. Terima kasih. Baik, kalau untuk gugatan perceraian, misalkan dengan alasan suaminya ini tidak menafkahi, apakah harus ada bukti? Nah, tentu buktinya ini bisa dihadirkan saksi. Apakah itu orang tua ataupun juga saudara kita, kakak, adik, paman ataupun bibi yang mengetahui bahwasanya suami Anda tersebut memang tidak menafkahi baik untuk istrinya ataupun untuk anak-anaknya. Jadi kalau di dalam gugatan perceraian yang alasannya misalkan suaminya tidak menafkahi, ya buktinya bisa dengan saksi ya yang mengetahui bahwa memang benar si suami tersebut tidak menafkahi istri dan anaknya. Jadi buktinya bisa dengan saksi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang, saya bingung, apa benar kalau tidak pakai pengacara, syarat gugatan dari pihak istri harus ada surat keterangan dari RT atau lurah setempat? Nah, teman-teman, memakai pengacara atau tidak, itu bukan sesuatu hal yang wajib. Itu pilihan. Bagi Anda yang punya biaya untuk membayar jasa pengacara, kemudian sibuk bekerja, tidak punya cukup waktu untuk mengurus gugatan ke pengadilan, bolak-balik ke pengadilan, maka bisa menggunakan pengacara. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya biaya yang cukup untuk membayar jasa pengacara, tapi punya waktu untuk mengurus sendiri, silahkan urus sendiri. Nggak jadi masalah. Kemudian, syarat gugatan dari pihak istri harus ada surat keterangan dari RT. Saya rasa tidak perlu. Sepanjang memiliki buku nikah yang asli, silahkan datang langsung ke pengadilan agama setempat. Sampaikan bahwa Anda ingin mengurus gugatan cerai. Nanti dibantu oleh petugas pos bakum untuk membuatkan surat gugatannya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, saya dan suami sudah pisah rumah selama 1 tahun. Dan selama pernikahan suami tidak memberi nafkah, apa bisa langsung saya gugat? Mohon penjelasannya, baik terkait dengan nafkah lagi. Kalau misalkan si suaminya memang tidak menafkahi sampai 1 tahun lamanya, maka si istri bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan suaminya tidak menafkahi selama 1 tahun. Apalagi ini sudah pisah rumah selama 1 tahun, jadi sudah bisa langsung mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Ini bagi yang beragama Islam ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau penggugat menggugat cerai secara diam-diam tanpa memberitahu tergugat? Dan surat panggilan kepada tergugat dimanipulasi alamat surat menyurat tergugat oleh penggugat. Sehingga tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya surat panggilan dari pengadilan agama hingga putusan pengadilan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi ya. Penggugat misalkan seorang istri menggugat cerai suaminya secara diam-diam, misalkan membuat atau mencantumkan alamat si suaminya itu alamat yang lain, bukan alamat sebenarnya. Atau mungkin secara bahasa lainnya bisa juga disebut dengan memanipulasi alamat. Sebetulnya hal tersebut sebaiknya jangan dilakukan ya.
kalau misalkan mau menggugat cerai, cantumkanlah alamat tergugat, alamat yang jelasnya, alamat yang memang benar-benar itu alamat dia. Kecuali si suaminya tersebut tidak diketahui lagi alamatnya di mana, sudah pergi bertahun-tahun, tidak kembali, tidak ada kabar, itu bisa dengan cara menggunakan gugatan cerai goib. Jadi sebaiknya gunakan alamat yang benar, jangan sampai dimanipulasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Bang, misal tergugat jauh beda provinsi dan kita tidak ada kemampuan biaya dan waktu untuk menggugat di wilayah istri sekarang yang jauh, apakah bisa digoibkan agar lebih mudah prosesnya? Karena pihak istri tidak mau menggugat di wilayah dia sekarang berbeda. Nah, kalau seperti itu ya itu sih pilihan ya. Kalau misalkan mau digoibkan ya terserah, tapi baiknya sih ya komunikasi dulu dengan mantan istri. Ini kalau misalkan sudah benar-benar bercerai, tapi istrinya nggak mau mengurus, biar suaminya aja deh yang ngurus. Nah, kalau teknisnya seperti ini, suaminya jauh ternyata, kalau menggugat di wilayah tempat tinggal istri, misalkan biaya yang terlalu besar karena jauh, silahkan sepakati dengan istrinya, dengan mantan istrinya. Apakah dengan cara goib atau bagaimana? Ya, itu dibicarakan dulu lah seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasan bagaimana cara seorang istri menggugat cerai suami karena tindakan KDRT dan surat nikah ditahan oleh suami dengan alasan hilang. Mohon penjelasan. Kalau misalkan ada tindak kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa bagi seorang istri mengajukan gugatan cerai. Apalagi ada buktinya, bukti visumnya ada, kemudian foto lukanya ada, itu lebih bagus. Kemudian terkait surat-surat yang ditahan oleh suami, ini upayakan dulu, minta baik-baik. Kalau tidak diminta, apalagi ada alasan hilang, sebaiknya bikin duplikat buku nikahnya di kantor urusan agama di mana dulu nikahnya didaftarkan. Itu bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih admin. Semoga channelnya sukses. Wah, maaf bukan pertanyaan ternyata. Amin, amin. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Mohon izin bertanya, kondisinya dulu 2005 saya nikah dengan suami di Cimahi dan kini sudah memiliki 5 anak. Kakak dan KTP suami istri domisili Sulawesi. Sekarang saya tinggal di Bandung, mau menggugat suami karena sudah nikah siri. Bisakah saya ajukan di Kabupaten Bandung sedangkan KTP dan kakak saya masih Sulawesi? Berapa kira-kira biaya dan waktu yang diperlukan hingga selesai, Pak? Baik, untuk mengajukan gugatan perceraian untuk yang beragama Islam, itu diajukan ke pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri. Meskipun dalam kasus ini si istri KTP-nya masih Sulawesi, tapi beliau tinggal di Bandung, maka si ibu ini bisa menggugat cerainya di pengadilan agama di wilayah Bandung, tempat beliau tinggal. Asalkan lampirkan surat keterangan domisili dari RT RW dan lurah di tempat si ibu ini tinggal. Jadi nggak mesti harus ke Sulawesi karena KTP-nya masih Sulawesi. Jadi di tempat domisili saat ini berada. Kemudian, kira-kira biaya dan waktu. Kalau biaya itu kalau kisarannya, kalau tanpa pengacara ya, kalau tidak menggunakan pengacara, itu biaya pendaftarannya saja kisarannya 700.000 sampai 1 jutaan. Itu kalau mengurus sendiri, tapi kalau menggunakan pengacara tentu bisa lebih besar, tergantung faktor, kemudian tingkat kesulitan dan lain-lainnya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Kalau berdasarkan pengalaman kami, paling cepat bagi istri yang menggugat cerai itu 2 bulan bisa selesai kalau pihak suaminya tidak datang ke persidangan. Tapi kalau misalkan pihak lawannya datang ke persidangan, prosesnya di pengadilan agama itu bisa sampai 4 bulanan. Itu rata-rata seperti itu ya, kisarannya 4 bulanan. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, untuk fotokopi KTP, apakah KTP istri saja atau KTP suami istri? Untuk menggugat cerai, fotokopi KTP, fotokopi KK itu yang dilampirkan, fotokopi KTP penggugat saja. Misalkan istri yang menggugat, berarti fotokopi KTP yang dilampirkan adalah fotokopi KTP si istri. Kalau yang menggugatnya suami, berarti fotokopi KTP yang dilampirkan adalah fotokopi KTP si suami. Seperti itu. Berikutnya,
Izin bertanya, kalau sidang mediasi itu gimana ya? Misal setelah mediasi si penggugat berubah pikiran mengambil keputusan berpisah menjadi rujuk. Apakah gagal cerai atau gimana ya? Baik, kalau dalam gugatan perceraian, tentu hakim akan mengedepankan mediasi. Ditempuh dulu mediasi. Kalau misalkan suami istrinya datang, mediasi dulu. Kalau pada saat mediasi rujuk kembali, atau misalkan salah satu pihak, atau misalkan si penggugatnya menyatakan rujuk, tidak mau melanjutkan gugatan perceraian, maka status pernikahannya ya masih dalam ikatan perkawinan. Artinya tidak jadi bercerai, tidak jadi melanjutkan proses gugatan cerai. Jadi statusnya masih terikat perkawinan. Pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau seandainya seorang suami tidak peduli masalah kebutuhan anak, baik mulai makannya, pakaian, bahkan kebutuhan yang lainnya, apa bisa digugat cerai di pengadilan? Bantuan jawabannya Kak, karena saya benar-benar membutuhkan arahan. Baik, kalau misalkan si suaminya nggak mau menafkahi, saya bilang tadi, kalau misalkan dia tidak menafkahi sudah 1 tahun lamanya, itu sudah bisa mengajukan gugatan perceraian. Tapi kalau misalkan sebulan ngasih, sebulan enggak, itu sebetulnya bisa saja menjadi alasan. Tapi biasanya kalau hal seperti ini kondisinya itu harus sudah terjadi pisah rumah dulu. Dan pisah rumahnya harus minimal sudah terjadi selama 6 bulan. Itu baru bisa dikabulkan biasanya oleh pengadilan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pak, saya mau nanya bagaimana cara ngurus surat cerai tanpa buku nikah karena suami tidak pernah daftar ke kantor Dukcapil. Mungkin ini untuk yang selain Islam ya. Kalau menurut saya, ini harus diurus dulu buku nikahnya. Kalau bagi Islam, ya harus bikin duplikat buku nikahnya. Atau karena nikahnya siri, berarti kalau untuk menggugat cerai, permohonannya itu adalah isbat nikah dan gugatan perceraian. Tapi kalau untuk yang non-muslim, ini sepertinya harus pengesahan perkawinannya dulu, agar bisa melanjutkan ke proses gugatan perceraian. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah talak 3, apakah proses di pengadilan cepat menyetujui? Nah, cepat atau tidaknya proses gugatan perceraian di pengadilan agama ini tidak tergantung pada cerai 3, talak 3 atau bukannya. Tapi dilihat dari apakah kedua belah pihak ini sudah sepakat bercerai atau belum. Itu pertama. Kedua, apakah pihak lawannya, si tergugatnya ini hadir di persidangan atau tidak. Kalau si pihak lawannya, misalkan tergugatnya si suami atau istri sebagai termohon, tapi tidak pernah hadir, maka prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan tergugatnya atau lawannya hadir di persidangan. Atau kedua-duanya hadir, tapi sudah sepakat bercerai, itu juga tidak akan terlalu lama prosesnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Banyak juga nih ya. Pak, saya mau konsultasi. Saya dan suami sudah sepakat untuk berpisah, tapi suami tidak mau membiayai sepeser pun. Apa bisa saya mengurus sendiri tanpa biaya karena saya tidak bekerja, tidak ada penghasilan? Baik, kalau untuk menggugat secara prodeo atau secara gratis tanpa bayar, itu memang ada dan boleh, tapi ada syaratnya dan ada kuotanya. Nah, syaratnya apa? Membuat surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kantor kelurahan. Kemudian datang ke pengadilan, tanyakan apakah masih ada kuota untuk mengajukan gugatan secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu ya jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, kalau pakai pengacara, lebih 8 kali sidang di putusan sudah keluar di tuntutan istri begitu banyak. Saya kurang paham juga nih. Apakah bisa tuntutan itu ditolak karena enggak, aduh gimana ya, sanggup oleh pihak penggugat? Mohon maaf, ini pertanyaannya kurang bisa saya cerna, tapi pada intinya, apakah bisa tuntutan itu ditolak? Sebetulnya, suatu tuntutan itu ditolak dan tidaknya itu kewenangan hakim. Hakim yang akan memutuskan, mengabulkan atau menolak tuntutan atau suatu gugatan. Hakim akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan-keterangan saksi. Seperti itu. Nah, kemudian tadi beliau bilang lebih dari 8 kali sidang. Nah, ini berarti pihak suami, pihak istrinya datang ke persidangan. Oleh karena itu, prosesnya berjalan normal dan berjalan lumayan cukup lama. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Oh, banyak juga ya. Kayaknya nggak bisa semuanya kita jawab ini. Misalkan suami ketahuan selingkuh, tapi hanya berbentuk chat WhatsApp itu bisa jadi bukti. Dan kalau mabukan, saksi orang tua saya sendiri dan adik apakah bisa? Baik, jawabannya untuk yang bukti chattingan selingkuh itu bisa di print out dan dijadikan bukti di persidangan. Kemudian yang mabuk-mabukan, ada yang tahu nih, yaitu orang tuanya dan juga adik. Apakah bisa jadi saksi? Bisa, di pengadilan agama bisa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau karena memang sudah tidak ada kecocokan satu sama lain dan tergugat terima, maksud dari menyiapkan bukti itu gimana ya? Jadi di dalam gugatan perceraian itu, penggugat wajib mengajukan bukti. Bukti itu ada bukti surat dan ada saksi. Nah, bukti surat yang diajukan yaitu buku nikah dan fotokopi KTP penggugat. Itu minimalnya. Kemudian saksi, ya saksi itu bisa orang tua, saudara, tetangga ataupun teman, ya yang mengetahui kondisi rumah tangga. Tapi kalau misalkan alasannya karena tidak ada kecocokan, itu harus dibarengi dengan alasan yang lain, misalkan adanya pertengkaran yang terus-menerus. Kemudian sudah harus pisah rumah minimal 6 bulan. Ya, berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2022, gugatan cerai yang alasannya karena bertengkar terus-menerus itu harus sudah terjadi pisah rumah selama minimal 6 bulan. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak, apa saja syarat untuk mengajukan gugatan cerai? Wah, ini sering ditanyakan. Saya ulangi lagi ya, syaratnya itu buku nikah asli. Kalau nggak ada, pakai duplikatnya atau surat keterangan nikah dari kantor urusan agama di mana dulu nikahnya didaftarkan. Kemudian selanjutnya untuk saksi. Pak, apakah saksi harus 2 orang atau cukup 1? Atau kalau nggak pakai saksi, boleh apa enggak? Baik, kalau di dalam gugatan perceraian, bagi penggugat atau pemohon cerai talak khususnya, saksi itu harus dihadirkan dan minimal saksi adalah 2 orang. Saksi dalam perkara perceraian bisa orang tua, saudara, adik, kakak ya, tetangga, teman itu boleh. Pokoknya yang mengetahui kondisi rumah tangga itu boleh jadi saksi di pengadilan agama dalam perkara perceraian. Kemudian ada pertanyaan atau keluhan nih. Kenapa saya urus kemarin habis pengajuan gugatan tapi tenggang waktu buat sidang pertama 5 bulan. Sepertinya ini adalah pengajuan gugatan cerai goib. Jadi kalau cerai goib itu memang proses dari pertama daftar sampai ke sidang pertama itu cukup lama sekali. Bisa 4 bulan ataupun lebih. Itu memang prosedurnya seperti itu kalau cerai gugat secara goib atau cerai talak secara goib. Pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali ya. Pak mau nanya, saya udah pisah sama suami, ingin ngajuin cerai. Saya orang Jawa, kerja di Serang. Apakah bisa saya ngajuin cerai di Serang, tempat saya kerja? Jawabannya bisa. Karena gugatan cerai itu diajukan di pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri saat ini. Jadi meskipun si istri KTP-nya KTP Surabaya, tapi karena kerja di Serang, maka bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Serang dengan melampirkan surat keterangan domisili dari RT RW atau kelurahan setempat. Jadi bisa ya. Kemudian, Bang mau bertanya apakah advokat yang tidak beragama muslim bisa menjadi kuasa penggugat di pengadilan agama tersebut? Jawabannya bisa. Jadi advokat atau pengacara meskipun si pengacara ini tidak beragama Islam tapi kliennya beragama Islam, oh boleh mendampingi ataupun menjadi kuasa hukum bagi kliennya yang beragama Islam. Yang penting advokatnya juga yang penting si advokatnya tersebut ya memang memiliki lisensi, punya kartu anggota, punya berita acara sumpah, dan juga memahami prosedur tata cara gugatan perceraian di pengadilan agama. Kemudian, Pak, itu bayarnya waktu pendaftaran langsung bayar atau bagaimana, Pak? Baik, untuk gugatan perceraian, biaya pendaftarannya didaftarkan atau dibayarkan pada saat pendaftaran diajukan. Ya, itu sudah terjawab. Bagaimana kalau lepas nikah 1 minggu istri minta cerai alasannya tidak cocok pada hal itu pilihan dia sendiri. Ini juga tidak jarang terjadi. Sebaiknya kalau hal seperti ini upayakan damai dulu lah. Upayakan rujuk dulu. Eman banget ya baru 1 minggu nikah masa udah mau cerai. Kasih waktu dulu.
Ya, kasih waktu dulu. Nanti kalau misalkan sudah berjalan, misalkan pisah rumahnya sudah 6 bulan lebih, kalau tidak ada penyelesaian ya mau tidak mau silahkan pilihan itu mengurus gugatan perceraian atau bagaimana, atau ingin mempertahankan ya. Itu sih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, saya mau ngurus perceraian kalau misal nggak pakai pengacara bisa nggak, Pak? Kira-kira biayanya berapa ya, Pak? Bisa. Pakai pengacara atau tidak itu pilihan. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, di pertanyaan sebelumnya. Biayanya berapa? Saya pun tadi udah jelaskan. Kalau ngurus sendiri, biaya pendaftarannya aja, biaya pendaftaran kisarannya 700.000 sampai 1 jutaan. Setiap daerah, setiap tempat beda-beda. Ya, kisarannya itu tadi 700.000 sampai 1 jutaan kalau ngurus sendiri. Pak, apakah masalah kalau bikin perkara palsu dan yang bikin orang lain nggak sesuai dengan perceraian, apakah kena sanksi? Sebaiknya kalau misalkan menggugat cerai, alasan-alasannya fakta-fakta yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jangan dimanipulasi apalagi menimbulkan fitnah, menimbulkan keterangan-keterangan palsu ya, sebaiknya janganlah karena itu ada potensi masalah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Bagaimana jika buku nikahnya hanya punya laki-laki? Baik, untuk mengajukan gugatan perceraian memang wajib ada buku nikah. Gimana kalau buku nikahnya cuma satu? Boleh, minimal ada satu, entah punya si istrinya kah atau punya si suaminya. Tapi kalau lebih bagus kalau ada dua-duanya, ya dua-duanya dilampirkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bang ngambil surat cerai, sedang saya nggak tahu di pengadilan agama mana saya dicerai istri. Baik, kalau istrinya menggugat cerai, suaminya nggak tahu, itu lebih baik datang aja ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Misalkan istrinya tinggal di Kabupaten Tangerang, nah suaminya ini nggak dikasih tahu sama istrinya, dia gugat cerai di mana. Baiknya datang aja ke pengadilan agama Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa, cross check di situ ke bagian informasi apakah ada gugatan atas nama istrinya. Kalau ada, nomor perkaranya berapa, dan sampaikan Anda mau mengambil akta cerainya. Mungkin itu bisa. Kemudian, jika pemohon tidak pernah hadir tetapi tergugat hadir gimana? Nah, kalau pemohonnya ataupun penggugatnya tidak pernah hadir di pengadilan, di persidangan, 2 kali berturut-turut tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi, maka gugatannya menjadi gugur. Kemudian status perkawinannya masih terikat perkawinan. Itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Wah, kalau cerai talak di sidang pertama sampai sidang selanjutnya saya tidak hadir, apakah tidak apa-apa? Kalau bagi penggugat itu wajib hadir. Kalau ada kuasa ya biar pengacaranya atau kuasanya yang hadir 100%. Prinsipalnya penggugatnya biasanya hadir pada saat mediasi saja atau pas bawa saksi juga. Tapi kalau si tergugatnya hadir pada saat sidang pertama, sidang kedua dan seterusnya nggak hadir ya nggak apa-apa. Ya itu bisa jadi si tergugatnya ya nerima untuk proses gugatan cerai tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini terpaksa saya saring ya, saya seleksi karena ini pertanyaannya sangat banyak sampai ratusan ternyata ya. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab nanti. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Emang mesti ada saksi, Pak? Misalkan nggak ada saksi gimana? Saya sampaikan, bagi penggugat atau pemohon cerai talak, saksi itu hal yang sangat penting. Upayakan ada saksi. Kalau nggak ada saksi ya bisa gugatannya ditolak gitu ya. Tapi kalau bagi tergugat nggak bawa saksi juga saya rasa tidak terlalu jadi masalah sih. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau istrinya ada di Arab Saudi, dia menggugat cerai di Indonesia, misalnya di Bandung. Gimana itu, Pak? Kalau pihak istri yang mau menggugat cerai sedangkan dia tinggal di Arab Saudi atau di negara yang lain, maka bisa diwakilkan kepada orang tuanya atau adiknya atau kakaknya yang berada di Indonesia atau dikuasakan ke pengacara yang berada di Indonesia.